Dulu itu waktu dulu Raja Majapahit itu para adipati, para temenggung, para prabu dan para semuanya ya. Itu waktu dulu itu mempunyai orang ahli tirakatan dan orang spiritual, orang ritual yang sangat andal sekali untuk mendoakan ya, untuk mendoakan. Dan dia itu spiritualnya tirakatan itu yang dipercaya dan pilihan Raja Majapahit ya, termasuk adipati, para adipati ya, para temenggung di Temenggung ya. Jadi dia itu kalau ada seorang penyihir, dia ya penyihir itu raja-raja nggak percaya, para temenggung, para prabu di prabu, para adipati di adipati ya. Dia mempunyai orang yang ahli tirakatan dan ahli spiritual ya. Spiritual tirakatan nggak sembarangan raja memilih ya. Jadi ada seorang penyihir masuk dan menyusup ingin melamar kerjaan ataupun ingin menjadi pembantu ya. Dulu seorang pangeran itu masih kecil ya. Jadi orang spiritual itu tahu gerak-geriknya seorang penyihir itu yang tidak benar, orang spiritual tahu. Dia berbicara dengan raja dan ratu. Hati-hati dengan orang itu, jangan diterima pekerjaan karena orang itu sihir, itu adalah seorang sihir ya. Jadi nggak boleh diterima di kerajaan itu. Akhirnya orang spiritual itu diserang dengan orang sihir itu ya. Diserang, orang spiritual tidak membalas, hanya cuma berdoa, asyhadu alla ilaha illallah, aku kepasrah dan kepadamu ya Allah, supaya aman dan nyaman di kerajaan Majapahit ini. Dan kerajaan ya harus bisa, yang akhlak-akhlak kotor, yang sihir-sihir, pergilah dari sini. Akhirnya seorang sihir itu menyerang orang spiritual atau orang tirakatan ya. Disihir orang tirakatan itu, dia adalah menenangkan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya selamat di kerajaan Majapahit itu tadi. Akhirnya seorang sihir itu kena sendiri badannya, menyihir orang spiritual dan orang tirakatan, mental kena badannya. Penyihir itu, yang menyihir itu kena sendiri. Bukan bilang aduh gitu, tapi malah bilang dukun gitu Kak, saking kagetnya ya toh, saking kagetnya seperti itu. Akhirnya ya ketahuan, dia lari supaya tidak terbau ataupun tidak orang spiritual tidak tahu, dan sihir itu lari, nggak taunya di depannya ada tempat sampah tong ya. Dia lari ke jungkel, ke tong, masuk ke tong, dinamakan Raja Majapahit, namanya sihir sampah. Dan itu pura-pura saja dia menyihir orang, tapi tidak manfaat dan tidak berguna ya. Kalau dukun itu yang mengasih gelar adalah seorang sihir tadi, dia menyihir orang tirakatan dan orang berdoa, akhirnya kena badannya sendiri, akhirnya masuklah ke tong sampah, dinamakan sihir seperti sampah begitu. Itu kata ucapan raja para raja. Akhirnya Prabu di Prabu, termasuk si Prabu Sriwangi, tertawa. Menyihir orang tidak kena, malah kena badannya sendiri, masuklah ke sampah, jadi dinamakan tong sampah. Jadi sihirnya kayak sampah.